Salah satu tujuan dari pengelolaan surat masuk dan surat keluar adalah A. Mengurangi biaya kantor, B. Meningkatkan efisiensi penggunaan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal tes kompetensi teknis untuk P3K ya, Jabatan Pengadministrasi Perkantoran. Ya, langsung saja di nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan langkah dalam prosedur pengelolaan surat masuk adalah A. Penerimaan surat masuk, B. Pencatatan surat masuk, C. Distribusi surat masuk ke pihak terkait, D. Penyimpanan surat masuk ke dalam folder komputer, E. Penyusunan laporan surat masuk. Ya, jawabannya benar yang D ya, yaitu penyimpanan surat masuk ke dalam folder komputer. Pembahasan penyimpanan surat masuk ke dalam folder komputer bukanlah merupakan langkah dalam prosedur pengelolaan surat masuk yang biasa meliputi penerimaan, pencatatan, distribusi, dan penyusunan laporan. Ya, kita lanjut di nomor 2. Langkah pertama dalam menangani surat keluar adalah A. Pembuatan surat, B. Pencatatan surat keluar, C. Persetujuan surat oleh pimpinan, D. Penyimpanan surat keluar di dalam folder komputer, E. Distribusi surat keluar ke pihak yang dituju. Ya, jawabannya benar yang A ya, yaitu pembuatan surat. Pembahasan langkah pertama dalam menangani surat keluar adalah pembuatan surat itu sendiri. Ya, kita lanjut di nomor 3. Salah satu tujuan dari pengelolaan surat masuk dan surat keluar adalah A. Mengurangi biaya kantor, B. Meningkatkan efisiensi penggunaan kertas, C. Meningkatkan keamanan data, D. Memastikan semua surat terbaca oleh semua staf, E. Memastikan tertib administrasi dan tata kelola informasi. Ya, jawaban yang benar yang E ya, yaitu memastikan tertib administrasi dan tata kelola informasi. Pembahasan salah satu tujuan utama dari pengelolaan surat masuk dan surat keluar adalah untuk memastikan tertib administrasi dan tata kelola informasi di organisasi. Ya, selanjutnya di nomor 4, surat yang digunakan untuk memberikan instruksi tertulis kepada karyawan tentang tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan adalah A. Surat tugas, B. Surat peringatan, C. Surat pernyataan, D. Surat pemberitahuan, E. Surat pengunduran diri. Ya, jawaban yang benar yang A ya, yaitu surat tugas. Pembahasan surat tugas digunakan untuk memberikan instruksi tertulis kepada karyawan tentang tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, selanjutnya di nomor 5, format yang biasa digunakan untuk surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi adalah A. Surat lamaran kerja, B. Surat pribadi, C. Surat tidak resmi, D. Surat dinas, E. Surat undangan pesta. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu surat dinas. Pembahasan surat dinas adalah format yang biasanya digunakan untuk surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi. Ya, selanjutnya di nomor 6, berikut ini yang bukan termasuk dalam prinsip-prinsip administrasi perkantoran adalah A. Efisiensi, B. Efektivitas, C. Fleksibilitas, D. Akurasi, E. Kesederhanaan. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu akurasi. Pembahasan prinsip-prinsip administrasi perkantoran meliputi efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, dan kesederhanaan. Akurasi lebih merupakan karakteristik dari dokumen atau pekerjaan yang akurat, bukan prinsip administrasi perkantoran. Ya, selanjutnya di nomor 7, saat menulis surat permohonan kerja, informasi yang harus disertakan adalah A. Riwayat hidup,
B. Nomor rekening bank, C. Alamat rumah, D. Pengalaman kerja, E. Foto selfie. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu pengalaman kerja. Pembahasan informasi yang disertakan dalam surat permohonan kerja adalah pengalaman kerja, riwayat hidup, dan kualifikasi pendidikan, bukan nomor rekening, alamat rumah, dan foto selfie. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu pengalaman kerja, karena sering menjadi pertimbangan penting dalam penerimaan pegawai. Ya, selanjutnya di nomor 8, suatu rangkaian kegiatan yang menyampaikan warta dari seseorang kepada orang lain dalam rangka usaha kerjasama untuk mencapai tujuan disebut A. Komunikasi, B. Tata kerja kantor, C. Tata hubungan, D. Komunikasi kantor, E. Tata hubungan komunikasi. Ya, jawaban yang benar yang A ya, yaitu komunikasi. Pembahasan komunikasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama, kerjasama, atau mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya di nomor 9, para pengadministrasi perkantoran akan diikutsertakan dalam suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dalam bidang tersebut. Ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka tentang berbagai aspek yang terkait dengan bidang kerjanya. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengadministrasi perkantoran diikutsertakan A. Pelatihan, B. Pembinaan, C. Pendidikan, D. Pengajaran, E. Pengembangan. Ya, jawaban yang benar yang A ya, yaitu pelatihan. Pembahasan para pengadministrasi perkantoran diikutsertakan dalam suatu program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dalam bidang tersebut. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman seseorang dalam suatu bidang tertentu. Ya, selanjutnya di nomor 10, jenis penghargaan atau apresiasi yang dapat diperoleh ASN atau aparatus sipil negara pengadministrasi perkantoran adalah kecuali A. Tanda kehormatan, B. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, C. Kesempatan menghadiri acara resmi, D. Kesempatan kenaikan pangkat reguler, kesempatan menghadiri acara kenegaraan. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu kesempatan kenaikan pangkat reguler. Pembahasan penghargaan dapat berupa pemberian A. Tanda kehormatan, B. Kenaikan pangkat istimewa, C. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, D. Kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Jadi, kesempatan kenaikan pangkat reguler bukanlah merupakan jenis penghargaan atau apresiasi yang dapat diperoleh oleh ASN. Ya, selanjutnya di nomor 11, penilaian kinerja jabatan fungsional pengadministrasi perkantoran yang dilakukan merujuk pada penilaian yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang jelas, terukur, dan tidak dipengaruhi oleh referensi subjektif atau opini personal. Memastikan bahwa evaluasi kinerja berjalan dengan adil, konsisten, dan didasarkan pada fakta-fakta. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip A. Objektif, B. Terukur, C. Transparan, D. Partisipatif, E. Akuntabel. Ya, jawaban yang benar yang A ya, yaitu objektif. Pembahasan pernyataan tersebut menegaskan prinsip objektivitas dalam penilaian kinerja. Prinsip objektif mengacu pada penilaian yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang jelas, terukur, dan tidak dipengaruhi oleh preferensi subjektif atau opini personal. Prinsip objektif juga menjamin bahwa
Evaluasi kinerja berjalan dengan adil, konsisten, dan didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diukur dan diamati secara objektif. Dengan demikian, jawaban A objektif sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam pernyataan tersebut, yaitu pentingnya melakukan penilaian kinerja secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh preventif subjektif. Ya, selanjutnya di nomor 12, pengadministrasi perkantoran sebagai salah satu jenis jabatan dalam kategori pegawai aparatur sipil negara. Berikut jenis jabatan ASN. 1. Jabatan pengawas, 2. Jabatan administratif, 3. Jabatan analis, 4. Jabatan fungsional, 5. Jabatan pimpinan tinggi. Yang termasuk jenis jabatan ASN adalah A1, 2 dan 3, B 1, 2 dan 4, C 2, 4 dan 5, D 3, 4 dan 5, E 1, 4 dan 5. Ya, jawaban yang benar yang C ya, yaitu 2, 4 dan 5. Pembahasan jenis-jenis jabatan ASN bervariasi sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan spesifikasinya dalam masing-masing instansi atau lembaga. Dalam konteks yang diberikan, jenis-jenis jabatan ASN yang disebutkan adalah 2, yaitu jabatan administratif atau jenis jabatan yang bertanggung jawab atas tugas administratif. 4, yaitu jabatan fungsional, yaitu jenis jabatan yang memiliki tanggung jawab teknis tertentu. Yang kelima, yaitu jabatan pimpinan tinggi, jenis jabatan yang memiliki tanggung jawab pimpinan yang paling tinggi. Nah, selanjutnya di nomor 14, seorang pengadministrasi perkantoran yang merupakan pegawai aparatur sipil negara atau ASN memiliki hak untuk diberhentikan dari jabatannya dengan hormat. Dengan hormat dalam konteks pemberhentian ASN menunjukkan bahwa pemberhentian dilakukan tanpa mengurangi hak-hak atau kehormatan individu tersebut. Di bawah ini yang bukan merupakan menjadi dasar pemberhentian ASN dengan hormat, yaitu A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Menjadi pengurus partai politik, D. Mencapai batas usia pensiun, E. Perampingan instansi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Ya, jawaban yang benar yang C ya, yaitu menjadi pengurus partai politik. Pembahasan berikut adalah beberapa dasar pemberhentian ASN dengan hormat. Pertama yaitu meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, ketiga mencapai batas usia pensiun, keempat yaitu perampingan instansi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Nah, selanjutnya di nomor 15, dalam situasi di mana seorang aparatur sipil negara atau ASN yang menjabat sebagai pengadministrasi perkantoran diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Apabila ASN pengadministrasi perkantoran diberhentikan sementara, maka hal tersebut disebabkan oleh A. Mencapai batas usia pensiun, B. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, C. Menjadi anggota dan pengurus partai politik, D. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, E. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pembahasan PNS diberhentikan sementara apabila pertama yaitu diangkat menjadi pejabat negara, yang B-nya yaitu diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, atau C yaitu ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Ya, selanjutnya di nomor 16, pada prinsip atau kriteria yang digunakan untuk menetapkan urutan atau prioritas dalam daftar urut kepegawaian atau DUK ketika terdapat 2 atau lebih aparatur sipil negara yang memiliki pangkat yang sama.
dan diangkat dalam waktu yang sama. Pada umumnya, pencantuman nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK didasarkan pada A. Jabatan, B. Usia pegawai, C. Prestasi pegawai, D. Nomor induk pegawai, E. Penilaian kinerja pegawai. Ya, jawaban yang benar yang A ya, yaitu jabatan. Pembahasan dalam daftar urut kepegawaian atau DUK, jika terdapat dua atau lebih aparatur sipil negara atau ASN yang memiliki pangkat yang sama dan diangkat dalam waktu yang sama, pencantuman nomor urut yang lebih tinggi biasanya didasarkan pada jabatan. Ya, selanjutnya di nomor 17, pengembangan karir ASN pengadministrasi perkantoran dilakukan dengan mempertimbangkan A. Etika, B. Kinerja, C. Beban kerja, D. Integritas, E. Kedisiplinan. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu kinerja. Pembahasan pengembangan karir ASN pengadministrasi perkantoran dilakukan secara sistematis dan terencana dengan mempertimbangkan kinerja. Dengan mempertimbangkan kinerja, pengembangan karir dapat difokuskan pada area di mana ASN perlu meningkatkan kemampuannya. Ini mencangkup pelatihan, pendidikan lanjutan, atau pengalaman kerja tambahan yang dapat membantu ASN untuk mencapai tujuan karir mereka serta memenuhi kebutuhan instansi dalam jangka panjang. Ya, selanjutnya di nomor 18, pernyataan di bawah ini. Pertama, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Kedua yaitu meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Ketiga yaitu mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN. Keempat, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Kelima yaitu memberikan sertifikasi kelulusan serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan. Tujuan Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor A2 dan 3, B1 dan 3, C1 dan 2, D3 dan 4, E1 dan 4. Ya, jawaban yang benar yang E ya, yaitu 1 dan 4. Pembahasan tujuan Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan nomor 1 dan 4, yaitu nomor 1, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, menegaskan pentingnya integritas dan pelayanan yang berkualitas dari para pegawai ASN. Yang keempat yaitu mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa, menekankan pentingnya solidaritas, persatuan, dan kesetiaan kepada negara dan bangsa. Ya, selanjutnya di nomor 19, sebagai pengadministrasi perkantoran, seseorang diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diperlukan untuk seorang aparatur sipil negara atau ASN sebagai bagian dari profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Di bawah ini yang bukan termasuk prinsip ASN sebagai profesi, yaitu A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Kualifikasi akademik, D. Keadilan dan kesetaraan, E. Profesionalitas jabatan. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu keadilan dan kesetaraan. Pembahasan prinsip yang diperlukan untuk seorang aparatur sipil negara atau ASN sebagai bagian dari profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab meliputi A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Kualifikasi akademik, E. Profesionalitas jabatan. Sedangkan prinsip keadilan dan kesetaraan merupakan prinsip universal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dan institusi, tetapi bukanlah prinsip khusus yang terkait langsung dengan ASN sebagai profesi.
Selanjutnya di nomor 20, proses pengembangan kompetensi seseorang. Dalam hal ini, ASN pengadministrasi perkantoran harus melibatkan evaluasi oleh pejabat yang berwenang. Pengembangan kompetensi dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam A. Pengangkatan jabatan dan pengembangan karir, B. Promosi jabatan dan pengembangan karir, C. Promosi jabatan dan mutasi jabatan, D. Pengangkatan jabatan dan mutasi jabatan, E. Pengembangan karir dan tunjangan jabatan. Ya, jawaban yang benar yang A ya, yaitu pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Pembahasan hasil evaluasi pengembangan kompetensi tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu dasar atau pertimbangan dalam berbagai keputusan. Pilihan A, pengangkatan jabatan dan pengembangan karir adalah jawaban yang tepat karena hasil evaluasi kompetensi dapat digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan atau promosi dalam karir seseorang. Pengembangan kompetensi yang terukur dan terdokumentasi dapat menjadi dasar yang penting dalam proses pengangkatan jabatan yang lebih tinggi atau untuk memberikan kesempatan pengembangan karir yang lebih baik. Ya, selanjutnya di nomor 21, seorang aparatur sipil negara atau ASN jabatan fungsional pengadministrasi perkantoran diberhentikan dari jabatannya apabila A. Mengundurkan diri dari jabatan, B. Menjadi anggota atau pengurus partai politik, C. Diberhentikan sementara sebagai ASN, D. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, E. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Pembahasan pemberhentian tidak hormat dapat disebabkan karena yaitu A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakan pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. C. Yaitu menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Atau D. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Ya, selanjutnya di nomor 22, pengadministrasi perkantoran dapat menyusun laporan yang informatif dan bermutu tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Laporan tersebut menjadi alat penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan meningkatkan kinerja. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis kebijakan untuk penyusunan laporan. 1. Mendefinisikan masalah kebijakan. 2. Menetapkan kriteria. 3. Merumuskan alternatif solusi. 4. Menawarkan rekomendasi kebijakan. 5. Membandingkan dampak alternatif solusi. 6. Menganalisis dampak masing-masing alternatif. Urutan yang benar dalam penyusunan laporan analisis kebijakan adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. 1, 2, 3, 4, 6, 5. C. 1, 2, 3, 5, 6, 4. D. 1, 2, 3, 6, 5, 4. E. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu 1, 2, 3, 6, 5, 4. Pembahasan dalam penyusunan laporan terdapat 6 kerangka luar atau format yang dilakukan dalam melakukan analisa kebijakan publik, yaitu 1. Yaitu mendefinisikan masalah kebijakan. 2. Menetapkan kriteria merumuskan alternatif solusi. 3. Yaitu menganalisis dampak masing-masing alternatif.
4 yaitu membandingkan dampak alternatif-alternatif solusi. 5 yaitu menawarkan rekomendasi kebijakan. Ya, selanjutnya di nomor 23, pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar gaji yang adil dan layak kepada aparatur sipil negara atau ASN yang menjabat sebagai pengadministrasi perkantoran. Gaji yang adil dan layak berarti bahwa besaran gaji yang diterima oleh ASN tersebut harus mencerminkan nilai kerja dan kontribusinya, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada ASN, pengadministrasi perkantoran, serta menjamin A. Kesejahteraan PNS, B. Kebahagiaan PNS, C. Kehidupan PNS, D. Kebutuhan PNS, E. Kemakmuran PNS. Ya, jawaban yang benar yang A ya, yaitu kesejahteraan PNS. Pembahasan, pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada aparatur sipil negara atau ASN pengadministrasi perkantoran, serta menjamin kesejahteraan PNS. Kesejahteraan PNS mencakup berbagai aspek kehidupan mereka, seperti kesejahteraan finansial, fisik, mental, dan sosial. Nah, selanjutnya di nomor 24, laporan kegiatan adalah dokumen yang berisi informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran atau timnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Apa isi dan susunan laporan kegiatan secara umumnya terdapat dalam laporan kegiatan adalah A. Gelar, pembukaan, penjelasan, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. B. Headline, pengantar, gambaran, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. C. Label, awalan, keterangan, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. D. Judul, pendahuluan, deskripsi, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. E. Nama, prakata, uraian, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. Nah, jawaban yang benar yang D ya, yaitu judul, pendahuluan, deskripsi, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. Pembahasan, isi dan susunan laporan kegiatan secara umumnya terdapat dalam laporan kegiatan sebagai berikut. Judul, pendahuluan, deskripsi, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. Ya, selanjutnya di nomor 25, seorang pengadministrasi perkantoran yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidangnya. Bagaimana pembagian angka kredit bagi penulis utama dan penulis pembantu dalam karya tulis atau karya ilmiah di bidangnya yang terdiri dari dua orang penulis. A. 50% bagi penulis utama dan 50% bagi penulis pembantu. B. 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. C. 40% bagi penulis utama dan 60% bagi penulis pembantu. D. 70% bagi penulis utama dan 30% bagi penulis pembantu. E. 25% bagi penulis utama dan 75% bagi penulis pembantu. Ya, jawaban yang benar yang D ya, yaitu 60% penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. Pembahasan, pengadministrasi perkantoran yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidangnya diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut. A. Apabila terdiri dari dua orang penulis, maka pembagian angka kredit yaitu 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. B. Apabila terdiri dari tiga orang penulis, maka pembagian angka kreditnya yaitu
50% untuk penulis utama, dan masing-masing 25% bagi penulis pembantu. C. Apabila terdapat 4 penulis, maka pembagian angka kredit, yaitu 40% untuk penulis utama dan masing-masing 20% untuk penulis pembantu. Dan apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian angka kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. Ya, selanjutnya di nomor 26, seorang pengadministrasi perkantoran juga merupakan pegawai aparatur sipil negara atau ASN, memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut kewajiban pegawai aparatur sipil negara, kecuali A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. C. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. D. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Pembahasan sebagai seorang ASN, termasuk pengadministrasi perkantoran, memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari statusnya sebagai pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Kewajiban-kewajiban ini meliputi A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. C. Yaitu melakukan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. D. Yaitu menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kewajiban yang disebutkan dalam pilihan B yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, bukan merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban ASN. Oleh karena itu, pilihan B tidak tepat sebagai jawaban yang diminta. Ya, selanjutnya di nomor 27, seorang pengadministrasi perkantoran yang juga merupakan pegawai aparatur sipil negara atau ASN dapat diberhentikan dari jabatannya dengan cara yang tidak hormat. Di bawah ini yang bukan menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat, yaitu A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. C. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. D. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. E. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Ya, jawaban yang benar yang B ya, yaitu tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Pembahasan dalam konteks pemberhentian ASN, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Pilihan B bukanlah salah satu dasar yang biasanya diakui untuk pemberhentian ASN dengan tidak hormat. Ya, terima kasih telah mampir di channel Lauden Bena. Semoga kita semua lulus P3K penuh waktu tahun ini ya. Mohon bantu kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.